Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali, dan semoga pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan pada tadabbur surat Al-Buruj, dan insyaallah kita lanjutkan pada surat berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan murajaah, mengulang kembali pada pembacaan surat Al-Buruj dari awal sampai akhir. Kita mulai dari ta'awud 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ya, terakhir pembahasan yang kita sampaikan sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, membakar kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bukan nih. Ini nih, maaf. Ayat 11 ya. Ayat 11 terakhirnya. Saya ulangi ya, ayat 11 terakhir yang kita bahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada setiap orang yang Allah berikan ujian. Ya, yang dimaksud di sini diantaranya adalah orang-orang yang Allah berikan ujian, disiksa, dimasukkan ke dalam parit api. Ya, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, mewafatkan mereka. Allah janjikan pada mereka surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan sungai-sungai di dalam surga, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi 'asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa." Yaitu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sungai-sungai di surga yang sekali lagi sangat tidak sama dengan sungai-sungai di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perumpamaan taman surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbedaan antara sungai yang ada di dunia dengan di surga. Kalau di surga terdapat sungai yang mengalirnya air susu, madu, ya, bahkan suatu hal yang Allah larang di dunia yaitu khamar atau minuman keras, Allah halalkan di surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa khamar di akhirat itu tidak memabukkan sebagaimana di dunia. Begitu nggih. Dan itu pun boleh dinikmati ya sepuasnya. Ya, sampai kita ya meminum banyak berliter-liter pun tidak akan merasakan namanya kenyang atau penuh pada perut kita. Ya, karena memang di surga hanya merasakan kenikmatan saja tanpa batas. Begitu nggih. Kalau di dunia kesenangan kita rasakan, kelezatan kita rasakan, tapi ada batasnya. Ya, makanan yang kita sukai kelezatannya itu pun ada batasannya. Tapi di akhirat nanti di surga maka tidak ada batasan ya dalam menikmati kenikmatan yang Allah berikan di surga. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 12, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat pedih.
Ya, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhadahu alimun syadid. Dan demikianlah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya siksanya sangat pedih, sangat berat. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih ini mencakup azab di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Kita di dunia sudah melihat berbagai macam kejadian yang menimpa orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, merasa dirinya hebat. Bagaimana Allah mematikan mereka, mereka meninggal dalam keadaan yang menyakitkan dan dalam keadaan tersiksa. Dan betapa banyak negeri-negeri yang dihancurkan, lebur karena kesombongan yang meliputi diri mereka. Kemudian Allah hancurkan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna akhdahu alimun syadid. Ini bukan hanya sekedar ya siksaan di akhirat nanti, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan mengadab di dunia, bahkan di alam barzah. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memulai kenikmatan bahkan azabnya itu ketika di dunia dan di alam barzah. Ya, jadi alam barzah itu ada, begitu ya. Alam barzah itu ada. Ya. Jadi ada orang-orang yang kebaikannya lebih banyak, ya dia akan merasakan banyaknya kenikmatan di alam barzah. Ya, tapi bagi mereka yang dia banyak dosanya, maka dia akan merasakan kesiksaan di alam barzah. Ya, terutama yang paling akan ditanya berkenaan tentang sholatnya. Ya, bagaimana di dunia ketika sholatnya dia jaga untuk melaksanakan kewajiban sholatnya. Ya, maka banyak sering kita temukan ya Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya beberapa kejadian orang yang dikuburkan ketika 2 jam berlalu diangkat ternyata sudah hancur fisiknya. Ya, pernah mungkin ya di antara kita ada yang pernah menyaksikan itu ketika ada seorang pemuda masih muda ya, sekitar umur 19 tahun kalau nggak salah. Ya, kecelakaan akhirnya dikuburkan. Ketika dikuburkan, si orang tua dari pemuda tersebut tidak terima untuk segera dikuburkan karena masih meragukan penyebab kematiannya, maka minta untuk diperiksa kembali. Akhirnya diangkat jenazah 2 jam setelah dikuburkan, ternyata ketika diangkat jenazahnya sudah hancur, rambutnya yang hitam sudah memutih, bahkan di mulutnya ya mengalir darah yang masih segar. Padahal posisinya namanya orang sudah wafat dan sudah beku ya darahnya, tapi ini masih mengalir. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ya, ketika ditanya kepada orang tua pemuda tersebut yang sudah meninggal ini, apa amalan pemuda tersebut sampai Allah tunjukkan siksaannya di alam barzah. Ya, maka orang tua ini menyebutkan bahwa anaknya itu tidak pernah sholat. Ya, anaknya tidak pernah melaksanakan sholat. Akhirnya Allah tunjukkan. Ya, Allah tunjukkan ya dia dalam keadaan posisi fisiknya hancur, bahkan kelihatan seakan-akan di pelipisnya ini ada bekas pukulan. Dan memang dalam hadis disebutkan para malaikat ini bahasa kita menginterogasi ya orang-orang di alam barzah itu dengan pukulan, dengan dengan tongkat, bahasanya apa ya namanya, istilahnya yang atas itu lebih besar dibandingkan ujungnya, itu apa namanya? Apa ya bahasanya kayak begitu ya. Dipukulkan di pelipisnya, ya dipukulkan kepada orang yang tidak sholat, orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat wajib itu. Bukan berarti ketika kita mendapati ada orang mungkin ya yang mungkin kita kesehariannya dia tidak sholat, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak sholat dan Allah kuburkan, langsung kita mau nyoba apakah sama. Ya, tidak semuanya seperti itu, Bu. Karena namanya alam barzah ini hal yang gaib, dan kadang Allah ada beberapa yang Allah buka ini sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup. Nah, ya, bukan berarti ketika ada orang yang kita dapati dia tidak pernah sholat sama sekali, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak sholat, belum bertobat, langsung kita angkat akan mendapati hal yang sama, tidak juga. Ya, karena pastinya Allah akan memilih ya di mana Allah akan memberikan pelajaran bagi orang yang masih hidup, kan begitu ya. Ya. Maka sekali lagi siksa Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di akhirat saja. Ya, bahkan di dunia Allah pun kadang memberikan cobaan sebagai azab.
Ketika dia ikhlas dengan itu, ya, dan bisa mengambil pelajaran, dia akan mendapatkan hikmah dari pembelajaran tersebut. Dan juga di alam barzah. Baru setelah itu di akhirat. Ya. Maka bagi mereka yang dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berani untuk menyiksa orang-orang yang beriman, maka siksa yang dia akan peroleh bukan hanya sekedar di akhirat. Di alam barzah pun mereka akan merasakannya. Bahkan di dunia pun juga Allah akan segerakan azabnya kepada mereka. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah yang memulai dan mengulangi. Ya, makna yubdi'u wa yu'id, memulai dan mengulangi, di sini ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa dialah Allah yang memulai penciptaan dan dialah yang akan mengulangi penciptaan tersebut dengan membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Jadi pendapat pertama ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, makhluk, ya. Yang memulai adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tapi nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan mengulangi penciptaan kembali ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Sebelum persidangan dimulai. Sebelum yaumul mahsyar itu nggih. Ketika ingin ada perhitungan, Allah akan bangkitkan semua manusia dari tulang sulbi mereka. Ya, tulang ekor begitu nggih. Dibangkitkan, ini menunjukkan bahwa makna dari yubdi'u wa yu'id. Ini penafsiran yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dialah Allah yang memulai penyiksaan terhadap orang-orang zalim di dunia dan di akhirat kelak. Allah akan mengulangi penyiksaannya dengan siksaan yang lebih dahsyat. Ini pendapat yang kedua. Ya, berhubungan pada ayat yang ke-12. Pendapat yang kedua ini, yubdi'u wa yu'id, adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memulai penyiksaan orang-orang yang zalim itu di dunia. Ya, dan akhir kelak juga mereka akan mendapati siksaan Allah Subhanahu wa taala, mengulangi, akan merasakan ya azab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengulanginya di akhirat. Ini pendapat yang kedua dari makna yubdi'u wa yu'id. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-14 berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha mengampuni lagi maha mengasih, lagi maha mencintai, ya, al-wadud. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ghufran, yaitu sifat mengampuni. Sehingga salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur, yaitu yang maha mengampuni. Diambil dari kata maghfirah yang dalam bahasa Arab bermakna menutupi dan melindungi. Jika kita memohon maghfirah kepada Allah, itu artinya kita memohon agar Allah tidak membuka aib kita, dan di akhirat Allah tidak menampakkannya di halayak ramai, dan juga agar Allah tidak menimpakan kita akibat buruk dosa kita. Oleh karena itu, tatkala kita berdoa astaghfirullah wa atubu ilaik, maka doa ini mencakup taubat dan maghfirah, di mana taubat lebih dikhususkan untuk mengampuni dosa, adapun maghfirah lebih dikhususkan agar aib-aib kita ditutupi baik dunia maupun akhirat. Ya, jadi makna maghfirah di sini ya adalah menutupi aib kita, dosa-dosa kita. Ya, karena sekali lagi nggih, jadi ketika kita di persidangan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ada orang-orang yang Allah ampuni tapi tetap disingkap aibnya. Tapi ada yang Allah ampuni tapi juga Allah tidak singkap aibnya. Ya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukan hanya diampuni dosanya tapi juga ditutup aib kita. Ya. Maka salah satu lafaz istighfar yang Rasulullah sering gunakan adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kalau kita yang mungkin sering zikir pagi petang ya, itu salah satu lafaz yang dibaca sebanyak berapa, Bu? Mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali setiap hari. Nggih, bukan setiap minggu sekali nggih, setiap hari. Itu Rasulullah. Ya, kebiasaan Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, bertaubat 100 kali setiap hari.
kita kalau ingat. Nggih, masyaallah nggih. Padahal yang diminta surga Firdaus nggih. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini lupa saya sebutkan ya, ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan wal istighfaru talabul maghfirah ya. Wal maghfiratu hiya wiqayatun syarrid dunubi ma'asyitriha. Istighfar adalah memohon maghfirah, dan maghfirah adalah menjaga dari akibat buruknya dosa disertai dengan tertutupnya dosa ya. Sesungguhnya di antara rahmat Allah adalah Allah menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Apabila kita dimuliakan orang lain, kita dihormati orang lain, semua itu bukan karena kemuliaan dan bukan pula karena amal kebaikan kita, tetapi karena aib kita yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya satu saja aib kita dibuka oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang mau mendekat dengan diri kita. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Wasi' ya, Rasulullah rahimahullah, beliau menyebutkan lau kana lid-dunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya ya, kalau misalnya kita bayangkan dosa yang kita miliki itu ada baunya, setiap dosa punya bau tersendiri ya, niscaya tidak seorang pun yang akan duduk dekat dengan kita yang mencium dosa kita. Itu baru satu dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan dengan dosa yang sama, akan semakin pekat baunya ya. Kalaupun kita memiliki dosa yang berbeda, akan bercampur baunya, bertumpuk-tumpukan begitu nggih. Maka ketika misalnya satu dosa saja Allah jadikan itu berbau, maka tidak akan ada orang yang mau duduk dengan diri kita. Tapi nyatanya begitu nggih, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya begitu nggih dengan menutup aib-aib kita. Akhirnya ya, orang tidak mengetahui keburukan kita. Ya, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makna dari ayat wa huwal ghafurul wadud ya, orang yang Allah ampuni itu punya hak untuk dicintai. Ya, maka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar diampuni dosanya, tapi dia punya hak untuk dicintai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau makna taubah itu maknanya ar-ruju'. Rujuk itu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi manusia tidak mungkin lepas namanya dari dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah mereka yang mengetahui dirinya berdosa dan segera untuk bertaubat. Maka pernah kita sampaikan dalam hadis yang lain disebutkan, maka kita dilarang begitu untuk mencaci maki orang-orang berbuat dosa, nggak boleh. Ya, karena kita pun juga akan bisa melakukan hal yang sama. Ya, maka tidak boleh kita mencaci maki. Kalaupun kita menasihati boleh, dianjurkan. Ya, tapi kalau mencaci maki tidak boleh. Selagi mereka masih hidup, maka punya potensi untuk bertaubat. Bahkan Rasulullah sampai mengancam barang siapa yang dia memaki, merendahkan orang bermaksiat, maka dia akan melakukan hal yang sama sampai dia meninggal, sebelum dia meninggal. Ya, maka hati-hati nggih. Istilahnya ini salah satu di antara, kadang ada mungkin di antara kita pernah merasakan nggih. Saya pun pernah merasakan hal itu, Bu. Ya, seakan-akan saya merendahkan orang yang berbuat dosa dengan dosa yang sebenarnya saya nggak suka dengan dosa tersebut, dan mendapati ada orang yang melakukan hal itu. Dan mungkin secara tidak sadar saya merendahkan orang tersebut atau mencaci orang tersebut. Akhirnya dosa yang dia pernah lakukan, saya lakukan. Ya, itu pun saya pernah merasakan nggih. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar adanya. Maka sampai karena hal itu saya sadar, akhirnya saya tidak mengulangi hal tersebut. Ya, bahkan saya kadang memberikan nasihat kepada terutama santri yang saya ajar untuk tidak meremehkan. Ya, kadang mungkin ada sebagian santri yang mereka fokus untuk belajar agama seakan begitu ya, seakan dia punya level berbeda dengan orang lain karena dia belajar agama. Atau mungkin ada orang yang berhijrah ikut pengajian, merasa ketika udah ikut pengajian lebih dibandingkan yang belum ikut pengajian. Wah, ini bahaya. Bahkan kita kadang mendapati orang ini salah satu orang yang baru ikut pengajian, baru hijrah, ya langsung dia seakan-akan udah level di atas.
Makanya kadang biasanya kalau yang sudah kita merasakan orang yang ngaji lama sama yang baru itu berbeda kadang. Yang baru itu biasanya lebih lebih gitu. Ya. Tapi kalau yang udah lama, biasa bertahun-tahun, dia kadang lebih memaklumi biasanya. Misalnya ada orang begitu ya, ada orang yang berbuat kesalahan. Orang yang baru awal-awal belajar, misalnya begitu, biasanya sikapnya berbeda dengan orang tersebut dibandingkan dengan orang yang sudah lama belajar. Dia akan lebih memaklumi, dan mungkin cara dakwahnya berbeda dengan yang pertama. Begitu, dan itu pun juga pernah saya rasakan. Begitu nggih. Ya, saya merasakan awal-awal mondok itu bagaimana begitu nggih. Langsung ketika ya begitu nggih. Pengalaman saya, mungkin kalau saya boleh sampaikan, mungkin pernah saya sampaikan ini. Dua awal saya mondok itu, kalau saya sholat tuh pakai jubah dengan sorbannya. Serius, Pak? Ya, lengkap. Ya, karena emang ada rasa keutamaan di situ. Tapi memang ada keutamaan di situ, ya. Tapi setelah mulai kami belajar banyak, ya akhirnya bukan berarti meninggalkan, ya. Tapi memang lebih melihat agar banyak manfaat yang didapat oleh orang-orang awam. Makanya mungkin di antara Bapak belum pernah lihat saya pakai jubah. Tapi saya dulu pengalaman bertahun-tahun pakai jubahan begitu ya, dengan surbannya dan sebagainya. Jadi surban tahu nggih? Bukan yang dililit. Dilepas itu. Kalau saya sholat dulu di pondok kayak gitu. Ya. Jadi kalau pernah pondok saya dekat sama pondok Ihya Sunnah Ustaz Ja'far. Ya, jadi dekat sama sana juga begitu. Ya. Ya begitu nggih, ini pengalaman saya begitu. Jadi kadang ada orang yang awal-awal belajar tuh lebih tidak terkendali. Ya walaupun apa yang disampaikan benar, tapi cara untuk menyampaikan apa yang dia anggap benar itu kadang kurang pas. Tapi berbeda dengan ketika dia sudah banyak mengaji, sudah banyak yang dipelajari, insya Allah dia akan lebih menempatkan, lebih menunduk begitu nggih. Dia lebih memperhatikan bagaimana apa yang dia yakini kebenaran itu bisa disampaikan dan diterima orang banyak. Itu karena pikirannya lebih ke sana, bukan hanya sekedar bagaimana apa yang dia yakini itu diterima, bagaimana caranya harus diterima, kan gitu kadang orang yang awal deh. Tapi kalau sudah mulai belajar, dia muhasabah bagaimana caranya kebenaran yang sudah dia yakini itu tersampaikan, diterima dengan baik, tidak terpaksa untuk menerima orang lain begitu ya. Ya ini wallahu a'lam bishawab, ini yang saya rasakan. Ya, maka banyak-banyak belajar begitu ya, banyak-banyak belajar insyaallah. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzul 'arsyil majid." Arsy, yang memiliki arsy, lagi maha mulia. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya arsy. Patut diketahui bahwa arsy itu bukanlah bermakna kekuasaan Allah, tetapi arsy merupakan singgasana yang hakiki, dan singgasana Allah itu akan dipikul oleh 8 malaikat pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaku ala arjaiha wa yahmil arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Ya. Allah juga mempunyai kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang perbandingan antara arsy, kursi Allah. Rasulullah SAW bersabda, mas samawatu sab'u fi kursiyyi illa kahalqatin mulqatin li ardil falah. Wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Ya. Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara yang luas. Dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Jadi Rasulullah ingin menggambarkan perbedaan antara alam semesta, kursi, dan arsy begitu nggih.
Jadi permisalan antara alam semesta ini yang kita lihat ini nggih, kalau dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang tidak ada batasnya. Jadi kalau kita lihat padang pasirnya itu nggak ada ujungnya, saking besarnya. Jadi alam semesta yang kita anggap besar ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah nggak ada apa-apanya. Ya, kursi Allah Subhanahu wa taala dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar arasy-Nya, sama seperti cincin yang dilempar di padang Sahara. Begitu nggih. Jadi makhluk yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Ya. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah arsy. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita belajar pemaknaan tentang arsy ini memang ada perbedaan di situ nih, tapi lebih insya Allah lebih selamatnya adalah ketika kita mengembalikan makna arsy itu kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah membahasakan tentang kursi, tidak perlu kita bayangkan kursi di rumah. Jauh Bu, jangan ya gitu, kayak jangan dibayangkan seperti kursi di rumah, enggak ya. Jangan sampai ya gitu deh. Makanya salah satu perkataan ulama yang kami pegang begitu nih, biar kita tidak membayangkan kemana-mana. Jadi hakikat kursi Allah itu ada, tapi bagaimana rupanya dan sebagainya tidak perlu untuk kita pertanyakan, kan begitu nggih. Itu lebih selamat. Ya, begitu lebih selamat. Maka masalah ini seperti ketika Imam Malik ini ditanya tentang masalah istiwa, masalah bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bersemayam? Ada yang bertanya, kaifiatnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wa su'alu anhu bid'ah wa imanu wajib. Nah, ini pondasi nggih biar kita enggak kemana-mana. Jadi Imam Malik ketika ditanya tentang persoalan bersemayamnya Allah, mukanya langsung merah sekali mukanya, karena enggak suka pertanyaan itu. Kalau mempertanyakan tentang Allah itu Imam Malik enggak suka. Maka Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui, maksudnya nyata. Istiwa itu Allah bersama, iya. Istiwa ma'lum wal kaif majhul. Bagaimana Allah bersemayam itu tidak diketahui. Ya, maka pertanyaan antara bagaimana Allah bersemayam enggak boleh. Ya. Ya, wa su'ala anhu bid'ah. Jadi pertanyaannya bagaimana Allah bersemayam itu adalah perkara yang baru, tidak boleh. Atau dibilang bid'ah begitu nggih. Wa iman wajib, dan beriman bagaimana beriman Allah itu bersemayam itu wajib. Jadi kita nggak boleh menanyakan tentang itu. Misalnya ketika Allah menyebutkan Allah memiliki tangan, jangan tanya Allah tangannya bagaimana, nggak boleh. Cukup kita untuk mengimani itu, insya Allah lebih selamat begitu nggih. Itu lebih selamat bagi kita. Ya. Berikutnya ya masih fa'alu lima yurid, maka kuasa tersebut apa yang dikendakinya. Allah lah satu-satunya yang jika berkehendak maka tinggal berkata kun, jadilah. Nah, fayakun, maka terjadilah. Allah tidak membutuhkan penolong sama sekali dan tidak ada yang menentang sama sekali. Hal ini berbeda dengan manusia. Jika berkehendak suatu biasanya perlu penolong dan biasanya ada yang menentang. Tidak bisa berkehendak secara mutlak. Ya, bahkan betapa banyak raja yang hebat dan presiden yang hebat, tatkala menghendaki suatu mereka perlu penolong, dan ada saja yang proses dan menjadi oposisi terhadap kehendak mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Maka kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan kekuasaan makhluk, berbeda sekali. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang Fir'aun wa Tsamud, yaitu Fir'aun dan Tsamud, kaum Tsamud. Bagaimana mereka telah mendustakan para rasulnya, maka Allah pun membinasakan mereka. Berikutnya ayat ke-19, balil ladzina kafaru fi takdzib, mereka orang-orang kafir selalu mendustakan. Mereka terus mendustakan padahal telah datang banyak peringatan dan pelajaran serta tanda-tanda kebesaran Allah. Semua itu tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tetap tidak beriman. Ya, jadi banyak kita temukan banyak orang-orang yang Allah tampakkan mukjizat Nabi tapi tetap enggak
beriman. Ya, sebagaimana pernah kita dapati Nabi Musa ada keinginan untuk melihat Allah. Nggih, Ibu nggih pernah mendapati nggih. Bukan berarti Nabi Musa itu tidak percaya adanya Allah ketika berkeinginan untuk melihat Allah. Tapi dikarenakan desakan kaumnya Bani Israel, dikarenakan mereka belum mau beriman kepada Allah kalau belum lihat Allah. Padahal orang Yahudi itu mendapati Laut Merah terbelah di zaman Nabi Musa, melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelasan begitu ya. Berikutnya wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos, yaitu ilmu Allah dan kuasanya meliputi mereka. Ya. Yang terakhir ya, dua ayat terakhir, bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia, yang luas. Majid mengandung sifat Al-Majid, yaitu Al-Qur'an luas kandungan maknanya dan luas ilmu dan kebaikannya. Ya. Yang terakhir fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhul mahfuz, sehingga terjaga dari perubahan dan pengurangan serta terjaga dari syaitan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan keimanan bagi kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah Allah berikan di surat Al-Buruj ini tentang bagaimana orang-orang berjuang untuk keimanan mereka, dan mungkin kadang ketika kita bandingkan perjuangan kita dalam menjaga iman dengan mereka sangat jauh. Kadang kita perlu bayangkan bagaimana posisi kita ketika merasakan apa yang mereka rasakan. Apakah iman kita masih tetap ada? Begitu Tidak perlu jauh-jauh ketika kita bandingkan kita dengan orang-orang Suriah yang perang saat Bashar Assad sedang berkuasa, itu kan Masya Allah kalau Ibu lihat penyiksaan mereka itu, yang walaupun alhamdulillah sudah dikuasai orang Muslim saat itu, yang saat ini itu kan Masya Allah Saya pun kalau lihat video tentara-tentara Bashar Assad, istilahnya pemimpin Suriah dulu itu yang menyiksa kaum muslimin Suriah pada saat itu, sepertinya saya nggak kuat begitu ketika di tangannya diikat, dicongkel matanya hidup-hidup, mengatakan Bashar Assad Tuhan itu bagaimana? Makanya tidak heran kalau misalnya orang-orang pengikut Bashar Assad mengatakan kami tidak menyembah Allah sebelum menyembah Bashar Assad. Karena penyiksaannya yang begitu mengerikan, orang-orang Syiah yang menghancurkan kaum muslimin di sana, gitu mungkin ini sekali lagi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.